Itu adalah pembobolan penjara terbesar dalam sejarah Chili. 49 orang, yang memakan waktu 567 hari, menggali terowongan sepanjang 80 meter untuk berhasil melarikan diri. Karena jumlah orang yang banyak, mereka menetapkan aturan yang ketat agar tetap tidak terdeteksi oleh penjaga penjara. Hanya 100 kg kodok per hari, dibagi menjadi 4 shift masing-masing 2 jam. Setelah tugas selesai, tubuh kodok harus dibersihkan, bahkan celah-celah kukunya pun harus dibersihkan, dan mereka tidak diperbolehkan menunjukkan kelelahan setelah bekerja. Mereka harus melakukan latihan di luar ruangan yang sama dengan tahanan lain sehingga mereka tidak menimbulkan kecurigaan para penjaga penjara. Untuk meminimalkan risiko, mereka hanya membuka sel rekan mereka sehingga mereka dapat menyampaikan pesan lebih cepat. Tidak hanya itu, tetapi bahkan kebiasaan patroli dan waktu shift penjaga pun harus diketahui oleh mereka. Saat terowongan digali semakin dalam, oksigen di dalamnya menjadi semakin tipis. Suatu hari, seorang rekan tahanan pingsan karena kekurangan oksigen saat menggali terowongan, tetapi David menemukannya tepat waktu untuk menariknya keluar. Untuk mengatasi dilema ini, ia meminta pengacaranya untuk menyiapkan kantong plastik untuknya dan kemudian meminta rekan sesama tahanan yang memperbaiki mesin untuk membuatkan mesin kecil untuknya. Teman satu selnya tahu apa yang akan dilakukannya dan mengatakan kepada David bahwa ketika itu selesai, dia juga harus keluar. David mematuhinya. Dengan benda-benda ini, tidak ada lagi kekurangan oksigen di dalam terowongan dan mereka menggali lebih cepat. Sekarang terowongan telah digali sejauh 50 meter dan Nagumo menyarankan bahwa mereka harus menemukan seseorang di luar untuk menemui mereka tepat waktu. Memanfaatkan kunjungannya, David memberitahu istrinya tentang rencana mereka dan menyuruhnya untuk memastikan bahwa ia menemukan penjemputan yang dapat diandalkan. Meskipun masalah penjemputan telah diselesaikan, penjara tiba-tiba memulai pencarian besar-besaran sebagai razia terhadap orang-orang di terowongan saat mereka menggalinya hari itu. Meskipun mereka mendengar berita itu, terowongan itu terlalu panjang bagi mereka untuk bisa keluar tepat waktu. Sekarang para penjaga penjara akan naik ke atas dan jelas bahwa waktu akan habis. Agar tidak ketahuan, Daud memutuskan untuk membawa orang-orang itu dan membuat kaku para penjaga penjara. Itu juga merupakan keterlambatan David sehingga kedua pria di terowongan akhirnya keluar tepat waktu dan menutup pintu masuk. David, pada gilirannya, dimasukkan ke dalam ruangan hitam kecil untuk kerusuhan ini dan tidak hanya dipukuli dengan keras, tetapi ia juga membuat marah gubernur penjara dengan konsekuensi yang serius. Berkat kesepakatan di belakang layar, David dan yang lainnya dijatuhi hukuman mati dan dipublikasikan di koran-koran. Untungnya, dengan beberapa waktu sebelum tanggal eksekusi, mereka tidak khawatir. Tetapi mereka harus mempercepat segalanya. Pada hari ke-523, mereka akhirnya menggali 75 meter dan sebuah lubang kecil digali di tanah di pinggiran penjara, di mana mereka meletakkan pipa plastik melaluinya dan mengeluarkan cairan merah. Tak lama kemudian, seorang pria yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya datang ke cairan itu, dan inilah pria yang telah bertemu dengan mereka. Tetapi keesokan harinya, sebuah pesan datang dari ayah baptis yang menyatakan bahwa mereka berada 5 meter dari tempat yang ditentukan dan harus menyeberangi pagar untuk melakukannya atau mereka akan terlihat oleh lampu sorot penjaga penjara. Ketika mereka kembali, mereka melanjutkan penggalian, tetapi saat mereka menggali, tanah tiba-tiba berguncang hebat dan, karena tidak tahu apa yang terjadi, mereka bergegas kembali keluar. Pada saat itu orang-orang di dalam sel juga berlari keluar dengan panik, tetapi ternyata telah terjadi gempa bumi dan kerumunan orang banyak berkumpul di alun-alun. Tidak butuh waktu lama bagi tanah untuk berhenti bergetar dan semua orang kembali ke sel mereka. Nagumo mengatakan bahwa kami harus keluar secepat mungkin. Terowongan-terowongan itu sekarang sangat rapuh dan jika kami mengalami gempa bumi lagi, kemungkinan besar terowongan-terowongan itu akan runtuh. David mendengarkan dan memutuskan bahwa operasi akan dimulai dalam 5 hari. Istrinya mendapat kabar dan mulai mempersiapkan paspor dan bus untuk pelarian mereka dan waktu segera tiba 5 hari kemudian, saat itu tanggal 29 Januari 1990 dan pembobolan penjara secara besar-besaran akan segera dilakukan.